Pertanyaan saya adalah bahwa karena meningkatnya masalah rumah tangga, tingkat khula dan perceraian, jika seseorang takut untuk menikah, bagaimana seseorang dapat menyingkirkan pikiran seperti ini? Ini adalah tugas ketua lajnah, ketua jemaat, amir jemaat, sekretaris tarbiyat, ansarullah, khuddamul ahmadiyah, dan para sekretaris untuk memastikan tarbiyat anggota-anggota jemaat. Inilah yang saya sebutkan dalam khutbah-khutbah saya. Saya baru-baru ini menyampaikan pidato di Lajnah Nasional di Ijtima, di Jalsah Salanah Jerman, Jalsah Salanah UK, di Ijtima yang berlangsung di sini. Saya telah mengatakan hal yang sama bahwa kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Saya mengatakan kepada para pria untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan juga para wanita untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan untuk memenuhi tujuan kita. Allah Ta'ala telah menguraikan banyak hak untuk pria dan wanita dalam Al-Quran Suci. Untuk pria telah dinyatakan dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Rasulullah memberikan teladan kebaikan bagi kita dan bagaimana beliau akan merawat istri-istri beliau. Pada suatu kesempatan, Hazrat Masih Maud Islam menyatakan kemarahannya kepada salah satu dari para sahabatnya atas sesuatu yang telah dia katakan kepada istrinya. Sahabat itu berkata, istri saya pergi menemui orang tuanya dan meminta izin untuk pergi selama 1 atau 2 hari, tetapi kembali setelah 10 hari. Sekarang saya telah bersumpah bahwa saya tidak akan pernah membiarkannya pergi dan menemui orang tuanya. Ini terjadi dalam majlis Hazrat Masih Maud Islam. Hazrat Masih Maud Islam menjadi sangat marah dan menegurnya dengan keras, sampai-sampai orang-orang berkata mereka tidak pernah melihat Hazrat Masih Maud Islam semarah ini sebelumnya. Beliau Islam berkata, apakah kamu akan memperlakukan istrimu dengan cara ini? Dan kamu terus duduk dalam majlis saya? Bangun dari sini. Sahabat lain sedang duduk mendengarkan. Semua orang menundukkan kepala mereka dan mulai membaca istighfar. Sahabat itu berkata, saya pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, saya berhenti di pasar dan membeli banyak hadiah untuk istri saya. Ia berkata, sebelum itu saya biasa marah kepada istri saya. Saya pergi kepada istri saya dan memberikan hadiah-hadiah itu dan mulai berbicara kepadanya dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Istri saya memandang ke arah saya dan berkata, apa yang terjadi padamu hari ini? Kamu telah menjadi jauh lebih lembut. Apakah semuanya baik-baik saja? Sahabat itu berkata, setelah apa yang baru saja terjadi pada saya dan bagaimana saya mendengar Hazrat Masih Maud Islam memarahi saya dalam majelis, saya berjanji saya tidak akan pernah berbicara kepadamu dengan cara yang kasar lagi. Jadi ini adalah kesimpulan yang logis. Saya menyebutkan banyak hal dengan mengacu pada Al-Quran, hadis, dan sabda Hazrat Masih Maud Islam dan hal-hal lainnya. Jika bahkan setelah semua itu orang-orang tidak bertindak bijaksana dan laki-laki tidak menunjukkan kesabaran dan toleransi, laki-laki seharusnya memiliki lebih banyak toleransi. Allah Ta'ala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pelindung atas perempuan. Laki-laki memiliki keunggulan atas perempuan dalam semua hal. Bukan berarti bahwa seorang laki-laki menghasilkan uang dan jika dia memberikan itu dia telah memenuhi kewajibannya, melainkan itu berarti bahwa mereka memiliki saraf yang kuat dan mereka harus mengendalikan emosi mereka. Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa sebagaimana laki-laki memiliki emosi, demikian pula perempuan. Itulah sebabnya pria harus memperhatikan hal ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa pria harus menjaga istrinya dan seorang istri harus menjaga suaminya. Keduanya harus mengenali pencipta mereka. Itulah sebabnya Rasulullah telah menyatakan bahwa ketika mempertimbangkan sebuah lamaran pernikahan, biasanya 4 hal yang dipertimbangkan. Beberapa orang melihat apakah mereka menikah ke dalam keluarga yang kaya, atau memiliki kedudukan yang baik, atau apakah dia menarik. Tetapi semua hal ini tidak signifikan. Hal yang harus dicari adalah apakah dia saleh. Jika dia saleh, maka seseorang harus menerima lamaran itu. Jika pola pikir ini berkembang dalam diri laki-laki, maka jika mereka mencari seorang wanita yang saleh untuk pernikahan, mereka akan menjadi saleh sendiri. Jika mereka menjadi saleh sendiri saja, maka mereka akan mencari seorang perempuan yang saleh. Bukan berarti seorang laki-laki tenggelam dalam perbuatan jahat tetapi mengatakan bahwa istrinya harus sangat saleh. Ini tidak terjadi. Ketika kita mengadopsi ajaran-ajaran ini, maka tidak akan ada perceraian karena proses pemikiran kita akan berubah. Dengan cara yang sama, ketika seorang wanita berpikir bahwa saya ingin menikah dengan seorang pria yang saleh, alih-alih berpikir apakah dia punya mobil tertentu, apakah sudah punya rumah, seringkali orang tua menempatkan syarat sebelum pernikahan dengan mengatakan, kami memberikan putri kami kepadamu, pertama-tama katakan kepada kami apakah kamu memiliki rumahmu sendiri, atau apakah dia akan tinggal bersama mertuanya. Jika selama 6 bulan, 1 atau 2 bulan, dia tidak memiliki sarana untuk membeli rumahnya sendiri, atau bahkan untuk menyewa, mereka akan berkata, jika dia akan tinggal bersama mertuanya, maka putri kami tidak akan dapat tinggal di sana. Seseorang harus menunjukkan kesabaran pada saat-saat tertentu. Perempuan juga harus menunjukkan kesabaran. Mereka mencari perceraian masalah-masalah terkecil.
Pola pikir ini bekerja dua arah. Seseorang harus mengubah pola pikir mereka, menanamkan kesalehan dalam diri kalian sendiri, menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam hati kalian. Kalian harus berpikir bahwa jika kita telah menerima imam zaman, maka itu berarti kita harus membawa transformasi rohani dalam diri kita sendiri. Bukan berarti kita mengejar kekayaan duniawi. Bukannya setelah datang ke Norwegia lalu menghitung berapa banyak uang yang telah saya hasilkan, tipe rumah apa yang dimiliki, apakah telah membeli rumah dengan tipe hipotek atau tidak, apakah punya mobil bagus, pekerjaan yang bagus. Jika baik suami maupun istri sibuk dengan pekerjaan mereka dan anak-anak terabaikan, maka tidak ada satupun dari hal tersebut yang memiliki nilai. Kita harus memikirkan hal ini. Ini adalah pola pikir di kedua belah pihak. Jika pola pikir kedua belah pihak diperbaiki, jika mereka mengembangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dalam hati mereka, jika mereka mulai bertindak sesuai dengan janji untuk mendahulukan agama di atas dunia, yang dibacakan orang dengan penuh semangat, iya kan? Anda harus mempraktikkan apa yang Anda sampaikan, iya kan? Kemudian dalam kasus seperti itu tidak akan ada khula atau perceraian dan tidak akan ada rasa takut terhadap pernikahan.